Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Anissa Renata Gata. Saya Naila Zara Fariha. Saya Elvina Zahra. Nah, jadi kami mendapatkan film yang berjudul The Open Needs. Jadi film ini tuh dirilis tanggal 16 Januari 2008 yang disutradarai oleh Juan Antonio Bayona. Nah, film ini tuh tertulis genrenya horor, cerita seru, petualangan, film fantasi, ketegangan, drama, dan misteri. Jadi menurut kita dibanding genre horor, film ini tuh lebih mengarah ke genre misteri karena jumpscare yang sedikit, terus banyak teka-teki yang ditunjukkan. Jadi ceritanya itu menceritakan kisah Laura yang dulunya seorang anak dari panti asuhan yang satu-satunya selamat dari kejadian balas dendam suster di panti asuhan itu. Jadi kenapa bisa balas dendam? Jadi awalnya pas Laura masih kecil ini dia punya satu temen yang fisiknya itu berbeda dari anak-anak lainnya dan dia tuh dibully, dia dikata-katain, dia dibawa ke goa di pinggir pantai gitu sampai akhirnya anak itu meninggal. Jadi si ibunya ini marah dong sama anak-anak di panti asuhannya. Akhirnya ibu ini balas dendam ke semua anak di panti asuhannya itu dengan memberi racun. Tapi yang satu-satunya selamat itu cuma Laura doang. Setelah bertahun-tahun Laura nih masih hidup, terus dia nikah, punya anak, terus dia tinggal di panti asuhan itu. Jadi Laura sama suaminya itu ngadopsi satu anak dan anaknya itu tuh punya penyakit HIV. Jadi dia tuh harus minum obat setiap hari, kalau enggak dia bisa mati kapan aja. Terus anak ini itu dia bisa ngelihat arwah-arwah dari anak panti asuhan yang udah meninggal, yaitu teman-teman Laura waktu kecil. Jadi anaknya si Laura sama suaminya itu namanya Simon. Nah, jadi ada suatu ketika waktu Laura nih lagi ngadain acara di rumahnya, Simon itu ngajak bermain teka-teki padahal lagi ada acara di rumahnya. Nah, ibunya tuh nolak buat main sama Simon, tapi Simon marah. Terus Simonnya tuh marah karena ibunya nggak mau diajak main sama Simon. Terus Simonnya malah bilang kayak gini ke ibunya, kamu nggak mau main sama aku karena aku bukan anak asli kamu, karena aku anak adopsi. Terus akhirnya Ibunya itu pergi. Terus si Simon itu juga ngilang gitu kan. Nah, akhirnya ibunya ini nyariin si Simon. Nah, ibunya ini masuk ke rumah, ke kamar mandi deh kayaknya ya. Masuk ke kamar mandi. Nah, terus ada temen gaibnya Simon itu yang bernama Thomas. Dia tuh nyamperin si ibunya Simon. terus dia dikunciin di dalam kamar mandi. Terus abis itu dilukain pakai apa? Kayaknya pakai pisau. Nggak Pakai pintu ya. ibunya dijepit. Tangan ibunya dijepit di pintu. Nah, habis itu Udah, ibunya dikunciin di kamar mandi. Terus habis itu diselamatin sama suaminya. Terus dia ngasih tahu kalau si Simon ini hilang sampai udah ditungguin sampai berhari-hari, sampai 6 bulan kemudian Simon ini nggak ketemu. Akhirnya si ibunya ini inget lagi kalau dulu tuh Simon pernah ngasih tahu kalau teman-teman gaibnya ini kayak memulai sebuah game teka-teki di mana dia itu harus kayak ngikutin alur gamenya itu. Jadi dia kayak nyari barang di suatu tempat dan barang yang dia temuin itu bakal menuju ke tempat lain buat nyelesain game itulah pokoknya. Terus kalau misalnya kita menang dari game ini, apapun yang kita mau tuh terkabulkan. Pokoknya setelah ibunya selesaiin gamenya buat nyari si Simon, ibunya tuh nemuin Simon ada di gudang bawah. Dia ternyata tuh udah nggak ketolong karena dia jatuh dari tangga selama berbulan-bulan. bulan. Terus keadaannya udah membusuk, tinggal tulang-tulangannya aja. Nah, terus ibunya tuh di situ nyesel banget karena sebelumnya ibunya tuh pernah hampir masuk ke gudang itu, tapi gudangnya tuh ketutup sama barang-barang yang ada di gudang itu. Jadi kayaknya Simon itu mau keluar tapi ketutup sama barang-barang yang ada di gudang itu. Jadi Simon gak selamat dan mati di dalam bawah gudang itu. Jadi mereka berdua, Simon dan ibunya, mati karena ibunya ini minum banyak
pilnya Simon. Simon ini. Nah, sebelum itu ibunya ini kan nyelesain teka-teki game itu ya. Jadi sambil dia nyelesain teka-teki game itu dan dia udah tahu kalau arwah-arwah dari teman-teman masa kecilnya dulu dia udah meninggal tapi dia masih tetap bergentayangan di situ. Akhirnya ibu ini tuh bersihin kamar panti asuhan itu sedemikian rupa sampai mirip banget kayak kamar mereka dulu. Jadi arwah-arwah ini tuh bisa istirahat di sana, terus mereka nggak kesakitan, mereka juga bisa tidur yang nyenyak nyaman gitu. Sampai pas Simon sama ibunya meninggal, akhirnya temen-temen masa kecilnya dia ini datang nyamperin Simon dan ibunya kayak berterima kasih gitu karena udah ngembaliin panti asuhan itu ke semulanya, kayak udah jadi tempat semestinya mereka istirahat gitu. Jadi ibunya udah nyelesain teka-teki itu kan, jadi berarti ibunya tuh menang. Terus teman-teman masa kecilnya dulu itu nyamperin ibunya terus nanya permintaan ibunya tuh apa. Nah ibunya bilang dia pengen Simon balik. Terus akhirnya Simon balik. Endingnya jadi si Simon dan ibunya meninggal. Teman-teman masa kecil itu juga udah bahagia, nggak gangguin mereka lagi. Nah, jadi pokoknya intinya adalah kalau dari kita semua sebenarnya yang tadi Vina bilang di awal, karena genrenya ini horor, tapi alur ceritanya tuh nggak ada horor-horornya sama sekali. Itu malah bener-bener ke pure misteri. Jadi kalau misalkan orang yang suka film horor dan nonton ini ekspektasinya bakal serem, banyak jump scare-nya. Karena kan apalagi ini film horor luar kan. Horor luar itu biasanya banyak jump scare-nya, tapi kalau mereka ekspektasiin itu mungkin agak kurang sesuai sama apa yang mereka pikirin. Jadi untuk ratingnya Aku 7,5. aku 6/10 karena agak ngebosenin. Aku 7 aja. 7 aja. Ya udah, terus apa lagi? Udah untuk alurnya oke aja. Oh ya, untuk alurnya itu oke aja, baik, nyambung. Ya tapi itu balik lagi kalau misalkan buat ekspektasinya film horor nggak serem sama sekali. Jadi mungkin kalau buat kalian yang mau nonton film ini boleh nonton karena seru, tapi jangan ekspektasinya jangan terlalu tinggi buat film yang horor. Ya apalagi Gitu ya. kalau kalian suka misteri boleh tonton ini. Cuma kalau kalau kalian suka horor kayaknya kurang. Kurang. Ya udah, sekian dari kita, dari penilaian kelompok kita, kelompok 7. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.